إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan daras kita. Kita masih membahas tentang pendahuluan ulumul Quran sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir. Kita masih dalam menjelaskan tentang ta'riful Quran, definisi Al-Quran Al-Karim. Para ulama panjang lebar mendefinisikan atau berbicara tentang definisi Al-Quran Al-Karim. Kalau ditengok dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang definisi Al-Quran dalam kitab Usulun fit Tafsir, usul di dalam ilmu tafsir, ilmu usul tentang tafsir ini, dan demikian juga dengan para ulama lain. Beliau menyebutkan kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulih wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil fatihati al-makhtumu bi suratin nas. Al-Quran, istilah Al-Quran definisinya dalam syara' adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Berarti yang sudah kita terangkan tentang diturunkannya, tentang kalamullahnya, tentang diturunkannya, maka ada tambahan penjelasan harusnya kita berikan. Al-munazzal ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi, yakni penutup sekalian Nabi. Dan dalam definisi yang lain sudah saya jelaskan, saya sebutkan sebelumnya tapi belum dijelaskan.
Al-Quranul Karim adalah innahul kalamul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit tawatur al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam yang dianggap sebagai mu'jizat, dan mu'jizatnya Al-Quran sudah saya jelaskan pagi kemarin. Pagi kemarin ya, atau siang pagi ya. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah jelaskan kalamullah, tentang turun, tentang mukjizat. Tinggal beberapa poin lagi. Al-maktubu yang ditulis, ini juga sudah saya fil masahifi sudah saya jelaskan juga. Tinggal tentang al-manqulu bit tawaturi, yang dinukilkan dengan cara mutawatir. Termasuk juga al-muta'abbadu bi tilawatihi, terhitung ibadah dengan membacanya. Mungkin ini tentang keutamaan membaca Al-Quran, lebih khusus tentang keutamaan mempelajari tafsir. Kemarin di awal sedikit juga sudah kita sebutkan, tapi kita tambah lagi nanti, karena dia beribadah membacanya, tentu ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan yang lainnya. Maka sekarang sebelum kita membahas tentang at-tawatur, mutawatir lebih rinci, dan di sini sebagaimana pagi-pagi sebelumnya saya sebutkan bahwa di sini ada penjelasan bahwa Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi dalam bentuk mushaf. Namun perbincangan ini tentu kita berikan dahulu pendahuluan. Tapi sebelumnya ada eloknya kita menjelaskan dahulu tentang definisi yang disebutkan oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, al-munazzal ala rasulih sallallahu al-munazzal ala rasulih wa khatami anbiya'ihi. Ini penutup sekalian Nabi. Ini penting. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian Nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada Nabi Muhammad sallallahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi. Maka untuk itu ada satu ayat di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari salah laki-laki salah seorang kalian, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi-nabi. Khataman nabiyina, penutup sekalian nabi. Berarti Nabi Muhammad itu penutup sekalian nabi. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Baik. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah penutup sekalian nabi, Nabi sudah membantah dalam kajian-kajian kita tentang 40 hadis tentang fitnah kemarin. Saya sudah sebutkan bahwa di mana akan adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu sudah jelas sekali. Saya tidak perlu ulangi hadis ini. Yang paling penting sekarang yang perlu saya ingatkan, di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati wala yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Atau dengan lafaz yang lain, walam yu'min billadhi bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seseorang mendengar di kalangan umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Dalam lafaz lain juga disebutkan, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati sementara dia belum beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, atau belum beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia dari kalangan ashabin nar, penduduk neraka. Jadi mesti beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini tidak ada lafaz yang menyebutkan bahwa Nabi adalah Nabi akhir zaman atau tidak ada Nabi setelahnya, ya, tetapi ada hadis yang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalanku. Baiklah. Jadi ini penting sekali. Sebab ketika ada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia menerima wahyu, ini keliru sekali. Jadi kemarin Nabi sudah sebutkan bahwa fi ummati kadzabuna, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman itu, fi ummati kadzabuna wa dajjaluna, dalam umatku ini, di kalangan umatku ini nanti akan ada orang-orang yang pendusta, dajjal. Bahkan dalam Sahihul Jami' Asy-Syalbani menyebutkan 27, ada 27, minhum arba'u niswatan, bahkan di kalangan mereka ada 4 orang perempuan. Nabi sebutkan seperti itu. Ya. Wa ini khatimun nabiyyin, dan saya adalah penutup sekalian nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalanku. Tidak ada nabi. Baik. Ini cukup sampai di sini penjelasan tentang Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, penutup sekalian Nabi dan sekalian Rasul, yang dimulai dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Jadi itu Al-Quran. Jadi tidak ada surah lain yang sebelum surah Al-Fatihah. Tidak ada surah lain pula setelah surah An-Nas. Nah, itu jelas. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, al-manqulu bit-tawaturi, yang dinukilkan kepada kita dengan cara tawatur. Tawatur dengan cara mutawatir.
Kalau kita lihat definisi-definisi para ulama tentang Al-Quran, itu sedikit-sedikit ada perbedaan. Tetapi yang tidak pernah tinggal adalah kalimat al-manqulu. Ada yang menyebutkan al-manqulu ilaina bit-tawaturi, yang dinukilkan kepada kita ini dengan cara mutawatir. Tawatur. Sekarang pertanyaannya, apa itu mutawatir? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang sering kita dengar mutawatir dalam ilmu hadis. Nanti pekan ketiga kita ada pembahasan ilmu mustalahul hadis. Insyaallah taala saya pakai Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Mahmud Tahan. Dan di dalam kitab ini atau nanti juga itu di antara rujukan, atau boleh jadi juga saya akan buat catatan, akan saya berikan tambahan-tambahannya tentang hadis-hadis ini. Ya, dari rujukan-rujukan yang lain juga tidak mesti satu rujukannya, tapi di antara rujukan nanti di dalam pembahasan ini adalah Taisir Mustalah Hadis karya Mahmud Tahani. Di dalam Taisir Mustalahil Hadis ini disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahan rahimahullah taala, tawatur adalah, khabar mutawatir adalah secara bahasa ini tawaturul matar, bisa tatabbu'u nuzulihi. Jadi seperti turunnya hujan itu deras, beriring-iringan, berketerusan, banyak seperti turunnya hujan. Makanya secara istilah ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahu alal kadhib. Mutawatir adalah riwayat atau satu hadis, satu khabar yang diriwayatkan oleh banyak rawi, oleh banyak orang, oleh banyak muhaddis, yang mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Secara adat mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Tidak mungkin mereka berdusta. Namun mutawatir hadis dengan mutawatir Al-Quran itu berbeda. Mutawatir hadis ini itu yang lengkap paling disebutkan oleh para ulama, ada 4 bentuk kemutawatirannya. Satu secara lafzi, lafaznya, atau juga isnadnya, bisa juga bermakna isnad. Yang kedua mutawatir atau tawatur secara maknawi, qadri mustarak atau qadri mustarak, yakni maknanya ini mutawatir. Yang ketiga tabaqahnya, ya, secara tingkatan-tingkatannya, dari rawi ke rawi. Kemudian tawarud atau amalnya, itu tawatir atau tawatur hadis, mutawatir hadis ini. Adapun mutawatir Al-Qur'anul Karim tak cukup hanya sampai di sana. Nah, di sini juga dahulu waktu saya belajar, waktu saya mondok, saya juga bertanya kepada guru saya. Kan bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah kalamullah,
Tetapi ada lagi ayat yang menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu melainkan wahyu yang sudah diwahyukan. Jadi saya bertanya lagi ke guru saya dulu. Ini iskal dalam pikiran saya waktu itu. Saya masih ingat waktu itu saya belajar di musala di samping rumah buya saya. Yang ngajar anak buya saya nomor 2. Saya bertanya, tidak berapa tahun yang lalu, 20 tahun lebih ya. Apa beda hadis dengan Al-Quran? Bukankah ini wahyu yang sudah diwahyukan? Berarti ini kalamullah juga kah? Nah, kan gitu pertanyaannya. Oh, ternyata ketika itu saya tidak begitu puas. Karena mungkin boleh jadi tidak sampai pemahamannya ke hati saya waktu itu. Guru mungkin boleh jadi tidak sampai menyampaikan. Baik. Manakala terus belajar jumpa kita, jauh sangat perbedaannya, dan itu sesuatu yang tidak kita ragukan lagi sebenarnya, tapi bertanya untuk mencari apa? Kebenaran. Karena bertanya untuk mencari kebenaran itu tidak mengapa. Dan antum juga harus tahu bahwa itu namanya bukan syubhat. Itu bukan syubhat. Syubhat itu beda. Ya. Makanya sesuatu yang ada di dalam diri kita, timbul di dalam diri kita itu ada beberapa bagiannya. Ada yang disebut dengan syubhat, ada yang disebut dengan syak, ada yang disebut dengan syubhat, dan ada iskal. Nah, iskal ini tidak mengapa, untuk bertanya tidak mengapa. Baik, itu bukan syubhat. Baik. Ini saya pernah terangkan ini dalam kajian saya Ushulus Sunnah, seingat saya. Saya punya catatan tentang hal ini. Anak Muslim. Dulu kajian saya ba'dal subuh di Teluk Pantai itu bahas itu. Oke lah dulu. Ya, tentang syubhat, syak, dan iskal ini, sesuatu yang timbul dalam diri kita. Kapan-kapan saya terangkan ini. Jadi iskal, bertanya-tanya kita. Nah, dan ternyata manakala kita dapatkan penjelasan para ulama, dan di antara hal ini mutawatir Al-Quran itu yang paling lengkap, itu disebutkan di dalam kitab yang berjudul Jam'ul Quran. Nah, kitab ini ditulis dalam bahasa Urdu. Kitab ini dalam bahasa Urdu. Belum ada dalam bahasa Indonesianya. Ya. Namun kitab ini untuk para pengkaji, peneliti, itu juga perlu dibaca. Dan di dalam kitab ini itu diterangkan. Ini ditulis oleh Maulana Tamanna Ibadi namanya. Ya, baik. Itu disebutkan bahwa ada 13 kemutawatiran Al-Quran, atau tawaturnya Al-Quran ada 13. Satu mutawatir secara isnadi, secara sanad. Sanadnya Al-Quran itu mutawatir. Tadi mutawatir itu apa? Diriwayatkan oleh banyak bilangan manusia, oleh banyak bilangan rawi secara sanadnya.
Dan yang kedua, mutawatir secara makani, secara tempat. Tempatnya. Seperti antum menyebut tempat Pekanbaru. Itu kan dah mutawatir. Ya. Tempatnya. Tempat diturunkan Quran itu di mana? Di Mekah, di Madinah, dan mutawatir tempatnya itu. Tidak mungkin lagi orang berbohong bahwa tempat turunnya Al-Quran itu di Mekah atau Madinah. Itu namanya mutawatir yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, zamani. Waktunya. Waktu diturunkan Al-Quran itu ada sepakat ada. Ya, diturunkan di zamannya Nabi. Nah, kemudian zatnya Al-Quran itu termasuk juga ajza'i, ya, juzuk-juzuk. Demikian pula ta'lim, secara ta'limnya, ta'allum, mempelajarinya. Yang ketujuh. Jadi memang seingat saya di antara hadis itu ada yang ahad dari sisi sanadnya. Dan seingat saya hadis tentang adzan demikian. Wallahu alam, coba dicek lagi. Tetapi secara pengamalan itu bukan ahad lagi, udah dipakai, udah diamalkan berketerusan sepanjang waktu, sepanjang zaman. Paham tak? Nah, itu disebutlah ya secara sanadnya iya. Baik. Qiraah dibaca dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi dia mutawatir secara qiraah. Kemudian termasuk secara kitabah, penulisannya. Di sini nanti perbincangan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf di zaman siapa? Maka asas awal mula perbincangan atau asas perbincangan tentang Al-Quran ini dikumpulkan di zaman menjadi mushaf itu zaman siapa? Di sini nanti nih. Dan insya Allah pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Sebab, tunggu dulu, ini kan yang ke-9 ini, mutawatirnya Al-Quran. Ada dua pendapat Al-Quran menjadi mushaf sezaman siapa, atau pengumpulan Al-Quran di zaman siapa. Pada sebelumnya kita sudah sebutkan di zamannya, di zaman Nabi masih terkumpul di kulit-kulit. Paham tu? Sudah dimulai pengerjaannya oleh siapa? Zaid ibn Thabit. Kemudian manakala banyak wafat yang hufaz di zaman Abu Bakar dikumpulkan lagi dan dikemas dalam bentuk mushaf baru di zaman Utsman bin Affan. Ini pendapat pertama dan itu masyhur dan ada hadis-hadisnya kuat. Tapi pendapat kedua, Al-Quran sudah terkumpul menjadi mushaf sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dan nanti perbincangan kita ketika ulama yang kedua ini berpendapat bahwa pengumpulan di masa Rasulullah itu dilakukan oleh Zaid bin Thabit, timbul pertanyaan, mana yang lain? Mana Abu Hurairah? Mana Ibnu Mas'ud? Mana Abdullah bin Abbas? Mana Abdullah bin Umar? Nah, ini dia. Nanti, tapi makanya ulama kelompok yang kedua ini berpendapat bahwa Al-Quran sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan awal mula perbincangan ini adalah Jum'ul Quran inilah, Maulana Tamanni Ibadi inilah. Jadi karena ini panjang, tidak sekarang. Kemudian bentuk kemutawatiran Al-Quran secara tilawah.
Dia qiraah dengan tilawah ini beda. Qiraah itu model-model bacaannya. Tilawah bacanya. Kemudian secara hifz, hafalan. Nah, itu juga mutawatir. Kemudian daurnya. Kemudian tadabburnya. Kemudian istimbatnya. Ada 14 yang disebutkan tentang kemutawatiran Al-Quran Al-Karim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada orang-orang yang mendebat Al-Quran itu katanya tidak mutawatir. Makanya orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah sesuatu yang tidak mutawatir itu ingin merusak apa? Merusak keyakinan umat ini sebenarnya. Tetapi para ulama telah membantah dengan sangat jelas berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa Al-Quran itu mutawatir. Al-manqulu ilaina bitawaturi. Al-Quran itu dikumpulkan kepada kita secara mutawatir. Walaupun mengikut pendapat yang pertama tadi bahwa dikumpulkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimulai oleh Zaid bin Sabit atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Utsman, tetapi dia juga sudah diriwayatkan secara mutawatir. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebenarnya orang-orang yang membantah Al-Quran ini tidak mutawatir itu ingin merusak keyakinan umat. Al-Quran saja mereka apa? Mereka serang. Yang seharusnya Al-Quran ini menjadi pedoman dan keyakinan umat, akhirnya mereka serang. Tetapi Allah sudah jaga. Dan ketika Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan meliharanya. Di situ kan lafaznya, coba lihat, wa inna, dan sesungguhnya kami lahafizun, sungguh kami akan betul-betul memelihara Al-Quran. Itu namanya lam taukid, betul-betul memelihara Al-Quran, betul-betul memelihara. Nah, jadi dari semua sisinya itu. Jadi bagaimana cara Allah memeliharanya? Ternyata dari sisi kemutawatirannya ini. Kalau kemarin kita sebutkan Al-Quran sebagai mukjizat, salah satu kekuatan Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat kemarin apa maknanya? Al-mu'jizu, apa maknanya kemarin? Tengok catatan. Al-mu'jizu apa artinya? Mukjizat apa artinya? Asanta, melemahkan. Jadi melemahkan orang-orang yang menggugat Al-Quran ini, membantah mereka, itulah mukjizat. Sehingga umat yakin. Dan sekarang ternyata ada satu lagi letak kehebatan Al-Quran itu, al-manqulu ilaina bitawaturi, dinukilkan kepada kita, diriwayatkan kepada kita dengan cara mutawatir. Bukan hanya lafaznya, bukan hanya sanadnya, tapi juga banyak yang lain penukilannya kepada kita. Manakala kita tengok kitab-kitab yang lain selain dari kitab Al-Quran, jangankan kitab yang ada di bumi, yakni bukan kitab dari langit, seperti kitab yang dari bumi itu apa? Kitabnya orang-orang agama lain, seperti kitab siapa? Kitab agama Buddha, kitab agama siapa lagi? Hindu, kitab agama apa lagi? Macam-macam lah. Ya. Ini kan dari yang membuatnya tidak mutawatir. Sudah ada campur tangan manusia. Ya, berubah terus. Sampai dulu ada seorang pendeta Hindu cerita sama saya. Dia pendeta Hindu akhirnya masuk Islam, jadi ustaz.
Ya cerita langsung di rumah mertua saya waktu itu di Domo sana. Dia berkunjung. Tiba-tiba dia sampai ke sana. Jadi dia cerita bahwa dia awal mula masuk Islam itu ketika dia melihat, kan dia mengajar di agama Hindu itu. Kok setiap waktu itu terjadi perubahan pada kitabnya. Terjadi perubahan pada kitab, berubah. Dia mengajar, kurikulumnya itu berubah. Kalau kita tengok kurikulum Indonesia ini, saya punya catatan kajian pendidikan. Baik. Kurikulum pendidikan Indonesia ini tak kurang dari belasan kali sudah dirubah. Ya, bayangkan itu. Berarti seakan-akan itu hanya seperti kurikulum. Tentulah dia ragu. Tentu dia ragu. Nah, ragu dia. Kenapa kok seperti ini? Ya, masa kok apa? Kok berubah-ubah? Berpikirlah dia. Akhirnya dia minta petunjuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dia minta petunjuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi, gimana ini kok bisa terjadi? Ya. La ilaha illallah. Akhirnya dia bermimpi, dari mimpi dia dapat apa? Dia melihat tumpeng ada 5 katanya. Wah, akhirnya saya berpikir rukun Islam yang 5 lah ini. Itu singkatnya sekarang yang ingin saya ceritakan, dia datang keraguan di dalam dirinya. Kenapa kok terus berubah-ubah? Nah, itu kitab agama yang ada di bumi ini. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, kok seperti kurikulum aja berubah-ubah terus. La ilaha illallah. Kemudian agama yang di langit, yang datang dari langit seperti agama siapa? Agama Nasrani. Itu kitab Bible itu juga sudah campur tangan manusia banyak, sehingga juga tidak mutawatir sampai kepada kita. Adapun Al-Qur'anul Karim sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Makanya ada 3 ilmu di kalangan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat lain. Satu namanya ilmu i'rab. Ilmu i'rab. 2 namanya ilmu nasab. Ilmu nasab. Tahu ilmu nasab? Ilmu i'rab nahu saraf berarti. Ini i'rabnya, ini. Bahkan kitab i'rabul Quran aja di rumah itu ada 12 jilid. I'rab Al-Quran. Nah, kemudian ilmu nasab. Orang kalau udah punya ilmu nasab mudah. Salah satu cara saya berdakwah ke desa, ke pedalaman itu dengan ilmu nasab. Orang kalau ahli ilmu nasab itu mudah dia berdakwah. Mudah dia berdakwah, bahkan juga dia mudah mendidik. Seperti yang sering saya ceritakan, saya mengkaji nasab Ustaz Jefran nih, dan nampak saya. Nah, kemudian seperti Ustaz Abdul Halim itu. Ustaz Abdul Halim itu dari sisi ayahnya, dari sisi emaknya itu orang Buya-Buya. Bahkan dari sisi emaknya Ustaz Abdul Halim itu, suku dia itu, dia pilihan dia itu, dia suku pilihan juga. Tapi dia mewarisi Soko Malin Pitosutan namanya. Itu orang Malin Dinudai, dan di antara buyanya dulu Pitosutan ini namanya Buya Pitosutan Ahmad. Itu orang suku maknya Abdul Halim. Jadi karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa
sanad itu dhaif tetapi maknanya betul. Innal li'irqad, sesungguhnya keturunan itu akan turun lagi ke bawah. Apa namanya? Ya, keturunan, garis keturunan itu turun terus dia. Maksudnya apa? Darahnya itu, karakternya itu. Baik. Yang ketiga itu ilmu sanad. Ilmu sanad ini itu kekhususan umat ini. Jangankan Al-Quran, hadis pun terpelihara. Makanya ketika menjelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang meliharanya. Dzikra di sini kata Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini seorang ulama yang tegas, dan di antara kitab yang terkenal namanya kitab Al-Muhalla. Jadi menurut beliau terpelihara zikra di sini bukan hanya Al-Quran tapi juga hadis, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan memang Ibnu Hazm ini banyak membangkitkan semangat ilmiah para muhakkik, para ahli hadis setelahnya. Syekh Al-Albani juga menguatkan pendapatnya Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Ahaditsul Ahad Hujjah bi Nafsi fil Aqaid wal Ahkam, bahwa dimaksud zikra bukan hanya Al-Quran tapi juga hadis. Jadi hadis juga terpelihara. Makanya banyak kitab hadis yang menjelaskan, mulai dari kitab Al-Mawdu'at yang karya Ibnul Jauzi sampai karya Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah. Nah, itu adalah hadis dhaif. Allah berikan orang-orang yang menjelaskan Al-Quran ini, menjelaskan hadis itu, ini yang sahih dan ada yang dhaifnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan tersebut bahwa setiap zaman innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'sin mi'atin man yujaddidu laha dinaha. Itu dia. Allah Ta'ala mengutus pada setiap umat ini mengutus pada umat ini pada penghujung setiap 100 tahunnya orang-orang yang menjadi mujaddid, yang memperbaharui. Apa makna tajdid ini? Mengembalikan agama ini kepada asalnya. Mujaddid. Ajib. Jadi ada orang-orang yang memang diciptakan dia untuk hadis. Sebagaimana kata para ulama bahwa Nabi Daud diciptakan bisa melunakkan besi, dan Imam Abu Daud diciptakan melunakkan hadis. Jadi setiap zaman, setiap waktu, pada kurun 100 tahun itu, di penghujung setiap 100 tahun ada orang-orang yang mentajdid, memperbarui agama ini. Itu dia meneliti, ini hadis yang mutawatir, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Hadis saja seperti itu, apalagi Al-Quran. Maka al-manqulu ilaina bitawatur atau al-manqulu bitawaturi dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir itu benar adanya. Al-Quran ini bukan sembarangan, bukan hanya sanadnya tetapi juga zamannya, makannya dan yang lain-lainnya. Itu diketahui. Sampai antum ingat kemarin saya jelaskan bahwa hadis ayat tentang al-yauma akmaltu lakum, tahu dia Umar bin Khattab di mana dan kapan turunnya. Beliau sudah sebutkan dalam hadis itu turunnya asyiyata yaumil jum'ah, asyiyata arafah fi yaumil jum'ah, itu sore pada hari Arafah di hari Jumat. Nah, itu contoh-contohnya yang seperti itu. Barakallahu fikum. Namun ini secara umum bahwa Quran turunnya di Mekah, di Madinah. Jadi kalau ada lagi nanti orang yang menyebutkan Quran turunnya di mana? Di Malaysia misalkan, atau turunnya di Bagasi Api misalkan. Tiba-tiba ada aja orang yang mengaku, oh ini ayatnya turun dulu di sini. Yang kayak gitu tuh
adalah sesuatu yang mengada-ngada, dan para ulama sudah jelas membukukan di dalam kitab mereka. Makanya ada asbabun nuzul, adanya tafsir-tafsir. Ini mengokohkan umat ini, keyakinan umat ini. Barakallahu fikum. Insyaallah taala pagi selanjutnya untuk pembahasan kitab ini, ya, pembahasan tafsir ini atau Muqaddimah Ilmu Al-Quran ini, saya akan jelaskan lagi. Ternyata ulama pendapat yang kedua tadi itu dalam rangka menguatkan kemutawatiran Al-Quran. Quran tak hanya ditulis tidak hanya jadi mushaf di zaman Utsman bin Affan, tapi juga sudah jadi mushaf di zaman Nabi katanya. Nah, ini menghilangkan keraguan lagi. Kalau pendapat kedua ini kita terima nanti, itu lebih kuat lagi. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah pada pagi selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.